lagi nih di Andi Garage 21. Asik. Oh Opening dong. Lah, kamu udah opening barusan? YouTube-nya. Oh iya. Oke guys, jadi kali ini apa ya? Sesuai perjanjian nggak sih perjanjian ya? Sesuai apa yang saya omongkan sebelumnya. Jadi mau menjawab Q&A dari Teman-teman online. Followers sama teman-teman ya. Jadi dari kawan-kawan di Instagram lah. Jadi niatnya sih kemarin mau sekalian pas riding ya. Cuman pas pikir-pikir kayaknya mumet juga nih kalau di jalan. Takutnya nggak fokus kan. Jadi ya di ruko aja deh. Jadi biar sembari kerja sembari dijawabin Q&A-nya. Nah, kali ini pertanyaannya akan dibawakan dibawakan oleh istri saya sendiri ya. Iya, jadi pertanyaannya saya yang nanyain. Oke, nanti bakal dijawab. Ya, ada lumayan banyak lah. Kemarin saya cek itu ada sekitar 20 atau 30, nggak nyampe 20. 1 2 3 4. Ya, lumayan lah. Jadi ntar bakal ditanyain sembari saya ini ngerakit Mio ini nih. Jadi ini ada job juga nih ngerjain Mio Silver. Nah, ini bisa dibilang nanti full restore, cuman udah setengah jalan. Saya cuman nerapin mesinnya sama ngerakit bagian luarnya dikit-dikit lah gitu guys. Jadi sembari saya kerja sembari ditanyain. Dan pertanyaannya saya cek kemarin sih banyaknya sih Mio ya. Ada sih beberapa yang Fish Air, cuman lebih banyak ke Mio sekarang. Jadi ya silakan Mama ditanyakan dan dikasih tahu dari siapa biar dinotis mungkin sama ownernya yang nanya. Oke. Pertanyaan pertama, mau esai dulu apa pilihan ganda? Lah, kok jadi ada apa? Jika jarak kota A enggak bohong. Oke, serius nih ya. Mulai dari yang singkat, dari Match D. Main Mio J nggak Om? Ya, agak main Om. Sebenarnya gimana ya, bukannya saya nggak mau main ya. Saya udah terlanjur cinta sama Mio Karbu sih. Dan singkat cerita kenapa saya tidak ada injeksi ya, karena bisa dibilang saya udah kelamaan main di Mio Karbu. Terus udah cinta banget sama Mio Karbu, Nuvo dan ya pokoknya yang berbau Mio Karbu, Vino, Sol, udah cinta di situ. Dan ketika diinjeksi saya rada kagok. Dulu pas sekolah pun saya nggak dapet trainingnya injeksi, jadi saya nggak paham sama sekali soal injeksi. Jadi saya ditekuninnya di karbu aja udah. Jadi ketika ada yang injeksi bener-bener angkat tangan. Biarkan rezeki bengkel yang lain. Lanjut Ma. Oke, kita nanya dari siapa ya? Di itu aja biar nggak repot. Iya. Langsung di bawahnya atau apa? Dari Aditya DWP 26. DWP, anak DWP banget kali. Joget-joget. Dinamo starter Nuvo dan Mio sama atau beda? Basicnya sih sebenarnya sama aja ya, walaupun kalau kalian cek di kode part Yamaha itu beda ya. Kalau Nuvo itu 5LW, sedangkan kalau Mio itu 5TL. Tapi dari bentuknya itu sama, jadi dia bisa saling pasang, bisa saling tukar lah, begitu guys. Jadi sama aja. Oke, dari papai _Jesse 59 pakai liner berapa Om tanpa coak crankcase? Nah ini sebenarnya sama aja sih kayak 58,5 ya. Jadi maksimal itu ketika mau bore up Mio dengan dengan crankcase standar belum digedein itu maksimal itu 59. Jadi untuk liner luarnya itu paling nih mana ya? Maaf. Nah, untuk bagian luarnya ini yang ini nih, dia itu maksimal itu ya 61,5 atau enggak 61,2. Jadi kadang-kadang ada crankcase Mio yang kanan sama kiri itu rada beda. Jadi rada gede sebelah, entah gede yang kiri atau gede yang kanan. Jadi ketika dipakai 61,5 dia malah rada seret. Jadi aman ya berarti sih 61,2. Tapi kalau mau diukur atau enggak mau coba dulu 61,5 nggak apa-apa, coba aja. Ketika dia masuk ngeplos bisa dimasukin terus dia bisa goyang-goyang berarti aman. Berarti bisa. Tapi kalau pas dimasukin dia seret, jangan deh, mending dibubut lagi jadi 61,2. Begono guys. Lanjut Mama. Selanjutnya dari salman.28_. Enak pakai kruk as pendek atau panjang?
Oh, berarti ini fish air nih ya kalau kerkas pendek kerkas panjang. Nah, kalau ini sih sebenarnya selera ya kalau untuk kerkas pendek atau panjang dan tergantung peruntukan juga. Kalau peruntukannya balap road race atau liaran lah ibarat kata lurusan lah gope meter 1 kilo itu pasti dicarinya yang enteng dan yang ringan dan pasti karkasnya yang pendek itu guys. Nah kalau karkas panjang itu manfaatnya dia bisa bervariatif untuk balancernya, jadi gramnya itu bisa banyak lah, beratnya bisa 500, bisa 600, bisa sekilo. Sedangkan kalau yang karkas pendek itu nggak bisa banyak-banyak, paling 300 gram lah maksimal atau 250 gitu, jadi nggak bisa banyak variatif untuk beratnya. Nah untuk peruntukan harian saya sih lebih sukanya tuh yang karkas panjang ya, jadi ketika mesinnya udah spek porting, nah pengennya itu nggak terlalu geter di kaki, karkas panjang salah satu solusinya. Jadi tinggal dipakein balancer yang berat dan nanti hasilnya itu kakinya itu nggak berasa geter lah ketika gaspol. Sedangkan kalau full clutch karkas pendek, udah spek porting racing, wah geternya luar biasa di kaki. Itu guys. Jadi intinya kalau karkas pendek atau panjang sebenarnya selera. Kalau saya pribadi lebih sukanya yang karkas panjang gitu guys. Berarti motor road race pakai pendek. Yang bokong kotak balap itu karkasnya pendek. Sedangkan kalau BC3 saya malah stay di karkas panjang. Waktu sempat pas dibelah nanya sama Mas Boni, ditanya sama Mas Boni nggak mau upgrade karkas pendek aja Bang Andi gitu. Nggak, saya mau karkas panjangannya biar tetap pakai balancer yang rada berat biar nggak terlalu geter di kaki gitu. Ya lanjut mah. Oh jadi kalau pakai yang geter itu yang bisa bikin apa? Pembonceng ketawa. Geternya sampai ke bustep. Oke, dari Yudan Xar 12. Om, kiriannya bunyi ngiung kalau turun gas. Terus harus apa yang diganti? Kiriannya bunyi. Oh rasio tuh. Kalau Nio nih pasti. Iya, masih matic nih. Iya kirian. Masa ya poson kiriannya apaan? Gear. Ya. Kalau ngiung, nah ini kalau sumpama soal rasio kadang masih ada yang bingung nih. Jadi cara tahu rasio ngaung atau enggak itu nggak bisa ya kalau kondisi mesin mati diputar di tempat nggak bisa. Jadi dia perlu ada putaran tinggi baru dia bisa ada suara ngiung. Nah kalau kondisi mesin kayak standar 2 gini mati diputar nih bannya itu suara yang gerosok. Nah itu suara bearing rasionya udah rada oblak lah, makanya berisik gitu guys. Jadi kalau sumpama kalian di bawah jalan itu adem, nggak ngiung, nggak ngaung, tapi pas lagi berhenti diputar itu gerosok, nah itu berarti bearingnya guys. Tapi kalau sumpama diputar itu adem, tapi di bawah jalan motornya itu ngiung, berarti rasionya kena. Tapi kalau dua-duanya ya berarti udah di bawah jalan ngiung, terus di kondisi diem gini diputar gerosok, ya udah dua-duanya. Jadi kalian harus ganti semua bearing, rasio, dan aspulinya juga. Untuk as roda sebenarnya jarang sih, cuman ketika kalian udah ganti rasio baru nih, terus aspuli baru, terus pasti ada ngaung atau ngaungnya cukup kencang, coba ganti as roda juga. Tapi tunggu dulu nih, ada juga kadang-kadang kalau lagi apek rasio baru tetap ngaung itu ada. Jadi saya pernah dapat rasio Mio Nuvo baru itu kondisinya pas dipasang masih ada ngiungnya dikit, ada dikit, bukannya parah ya, tapi ada. Dan itu ya kemungkinan ada cacat produksi atau ya mungkin ada kesalahan lah. Jadi jangan heran, jangan kaget, namanya produksi massal pasti ada aja yang apek gitu. Dah lanjut mah. Berarti cek dulu rasionya. Apa nih? Ini tadi. Iya, kalau semua ngaung itu kemungkinan rasio sih, kalau udah ngaung pasti rasio. Kalau semua gerosok itu bearing gitu guys. Jadi om cek dulu rasionya om. Lanjut mah. Lanjut kita ke bis Tijas _ Restomod Fish Air berapa mas? Sebagian part modif saya bawa sendiri. Wah, kalau restomod sih ya sebenarnya tergantung kalian mau seberapa detail, mau seberapa total ngerjainnya, mau seberapa mahal juga part-part yang dipakai. Jadi kalau ada yang nanya ke saya, seumpama nih, Om, berapa nih kalau mau restorasi restomod lah, Fish Air, saya perlu budget berapa? Ya, saya nggak bisa maktokin banget karena
Saya nggak tahu juga apa yang mau kalian pasang part-partnya, apakah part aftermarket yang benar-benar mahal atau yang sekedar ala-ala doang. Jadi saya bisa dibilang bingung. Jadi bisa dibilang saya kasih range-nya tuh malah jauh banget. Siapin aja budget 20 sampai 40 bisa, karena waktu itu saya ngerestorasi yang Viser warna oranye hitam itu sebagian partnya tuh ada yang dari ownernya yang bawa. Jadi pasti total semua tuh dari saya sama ownernya tuh digabung hampir 60 juta. Gila nggak tuh? Visernya tuh yang ini nih, yang oranye ini nih. Itu hampir 60-an dia hitung. Itu udah termasuk kayak biaya balik nama segala macam sih. Jadi hitungannya total-total lah kurang lebih hampir 50 juta lah, bayangin. Itu kondisinya aja nggak terlalu racing-racing banget, tapi bisa dibilang part yang dipakai itu ya lumayan mahal. Dari shock depannya yang di-upgrade ke ADD, shock belakang RCB yang udah full yang udah full paling mahal lah yang sekitar 4 apa 5 jutaan gitu ya kayaknya ya. Terus Nissin atas bawah ya lumayan lah. Jadi bisa dibilang kalau berapa biayanya tuh agak variatif. Yang penting range-nya itu pasti gede, 20 sampai 40 ke atas tuh bisa. Lanjut, Ma. Lanjut. Jadi tar dulu. Apa tuh? Berarti untuk restomod itu tidak bisa dijadiin patokan ya? Iya, berapa-berapa itu nggak bisa. Jadi semua tuh sesuai budget kalian. Kalau budget 10 juta ya bisa aja, tapi ya hasilnya ya jangan berharap total banget ya. Begitu. Oke, kita lanjut ini ke Miosol. Wah, Miosol nih apa nih? Apa nih? Tar dulu. Oh, belum. Dari MS Fahrudin. Om, kalau buat bikin spek mesin Miosol, estimasi budget berapa ya? Ini estimasi. Maksudnya Miosol yang mana nih? Miosol yang hitam kali ya? Maksudnya? Mungkin. Kan nih coba spek mesin Miosol. Oh, ya mungkin. Ini mungkin anggapnya sama lah kayak Miosol yang hitam saya yang stroke up lah ya, yang 56 stroke bebas dan klep bebas. Itu kurang lebih budgetnya siapin sekitar 5 sampai 6-an, karena itu lumayan menguras dompet walaupun speknya nggak terlalu bisa bilang ekstrim banget ya, tapi kenapa bisa ada habis hampir 5 dan 6-an? Karena itu saya pakai barangnya baru ya, jadi biar segar bener-bener. Kayak sumpama nih kerek as itu kan kalau nge-stroke up kerek as itu kan bisa dibilang rada mubazir sih, karena dengan kerek as baru dipasang pen stroke, otomatis bearing yang baru dibuka dan itu udah rusak pasti bearingnya. Jadi beli bearing lagi, otomatis jadi 2 kali lipat kan. Nah itu kenapa saya beli karkas saya baru, karena saya mencari kesempurnaan dari drat-dratnya itu biar bagus dan nggak ada miss lah. Tapi kalau memang ada kondisi karkasnya masih bagus nggak apa-apa. Tapi kalau udah rada-rada mending ganti baru. Dan itu kemarin saya hitung-hitung yang Miosol hampir 5 dan 6-an. Begono. Lanjut Mama, skip. Skip, lanjut. Next kita ke Omar_CLR. Kenapa aki Miosol karbus seri G tekor? Oh sering tekor. Oh sering tekor. Ini N-nya kagak ada. Dan apa solusinya ya Kang? Kang. Thanks. Nah ini kalau perkara mungkin sering ngedrop ya, bisa jadi itu kiprok atau sepul udah kurang bagus. Cara paling gampang dan yang menurut saya cukup akurat, kalian bawa motornya itu ke shop and drive. Waduh kaget. Bentar guys, ada bocil. Sip, lanjut. Tadi bocil ada keperluan sedikit tuh ya. Tadi sampai ke shop and drive. Nah, itu bawa ke shop and drive untuk dicek dia ada alatnya untuk ngukur tegangan atau enggak, ngukur ini pengisiannya masih normal atau enggak. Nah, itu dicek dulu. Kalau seumpama udah nggak normal, ganti sepul sama ganti kiproknya. Dan ketika sudah diganti, bawa lagi ke shop and drive. Ntar dicek lagi. Kalau semua masih, kemungkinan kabel bodinya bermasalah, tapi kemungkinan sih enggak sih. Biasanya kalau mau step by step, coba dulu ganti kiproknya, bawa ke shop and drive. Habis itu ntar ketika ada trouble lagi ya coba cek lagi, ntar spoolnya diganti juga berarti. Begono guys. Paling gampang sih coba ganti kiprok dulu, ntar bawa lagi ke shop and drive. Kalau emang normal berarti udah kiproknya yang masalah, cuman kalau masih ada kendala berarti spoolnya ganti juga. Oke, udah mah lanjut. Tunggu, ini baut mana nih?
Ini baut ntar filter sini nih. Oke. Dan ntar dulu. Oke ya. Jadi coba dicek kiproknya Om. Dan sepul. Ya, kiprok dan spool. Lanjut kita ke mana ya? Oke, kita lanjut ya. Ke Kenza.myKnal. Solusi lepas as roda sama pelek belakang yang udah nyatu. Bakar! Wah. Betul, bakar. Bakar! Jadi astrodanya itu mesti dibakar pakai blowtorch atau pakai apa ya? Gas asetilin kalau bisa, nggak apa-apa, lebih jos lagi. Nah, itu dibakar sambil dituang oli dan kondisi rasio mesti dicopot ya. Rasio copot biar diketok-ketok asnya bisa keluar. Dan itu mau nggak mau harus relain cat velg ya, pasti kalau semua catannya udah kompresor pasti dia melepuh-melepuh. Tapi kalau catatan Orion sih biasanya sih enggak. Kalau pabrikan mah lebih kuat ya. Jadi solusinya harus dibakar. Lanjut dari XX Apa? Lah, nih XX Oh, iya. underscore. Om, info estimasi berapa lama bore up 53,5? Waduh. Untuk Kalau kondisi sekarang sih enggak. Kalau berapa lama pengerjaannya sih kurang lebih kalau nggak ada kendala berat dari mesinnya ketika dibongkar mah 3 atau 4 harian. Dan kalau tukang bubutnya juga nggak ngantri banyak ya. Biasanya kalau lagi banyak orderannya lumayan lama, bisa sehari sampai 2 hari nunggunya. Jadi amannya ya 4 sampai 5 hari itu udah cukup lama sih. Belum nyetingnya ya, apalagi kalau ada kendala nggak jelas. Jadi kemungkinan kurang lebih segitu. Itu belum termasuk antrian ya. Lanjut Mama. kalau untuk kondisi sekarang berapa motor lagi Mas Andi? Waduh, masih banyak ini. Ada kali 3 motor lagi. 43. banyak Buset. banget. Lanjut kita ke Roni Paramore. Mana jadi? Ke Roni Paramore. Rekomen standar 2 buat Fish Air. Kalau pakai ban agak gede buat harian biar tetap muter atau agak tinggi, Bang. Wih, ini belum nonton video saya yang dahulu kala. Nah, harus tonton dulu nih. Singkatnya sih pakai Jupiter Z1, tapi ada yang di custom lagi. Apa yang perlu di custom tonton aja dulu di sini dah. Biar video saya nggak mau bazir. Oke? Tonton aja di sini. Oke, berarti intinya ganti pakai standar Jupiter Z1. Ya, Jupiter Z1. Ada sedikit penyesuaian dan penyesuaiannya tonton aja di sini. Oke, kita ke Noval FDLH. Penyebab Mio 5TL boros, Om, dan solusinya apa Om biar nggak terlalu boros? Naik spek atau ganti karbu? Ini disclaimer dulu nih, disclaimer lagi. Mio itu emang boros coy, kondisi standar. Itu seninya. Ya. Jadi kalau Mio standar tuh bisa dibilang emang boros ya. Jangan berharap irit. Apalagi ini motor udah umurnya udah lama gitu, udah capek ya. Kecuali semua diganti baru nih dari semua ornamen dari kelistrikan, karbu, CVT, terus krek as, seher semua, bagian noken semua baru. Itu kemungkinan bisa irit, tapi ya irit-iritnya tuh nggak sehitung motor-motor sekarang ya, beda, tetap terbilang boros lah. Cara ngakalinnya ya bore up jelas. Bikin 53,5 atau enggak bikin 56 stroke up seperti Miosol saya. Itu irit loh. 1:38 Bang. Irit banget itu motor, bolak-balik. Lanjut, kita ke mana ya? Next dari Raf Pratama P underscore. Bore up 53,5 harian di Om kena berapa harganya? Kan sebenarnya sih gimana ya? Rada variatif sih, yang udah bore up di sini itu berapa biayanya, karena ketika datang Mio-nya itu kondisinya tuh macem-macem ya. Iya beda-beda. Jadi ada yang kondisinya runyam banget, ada yang kondisinya rada runyam, ada yang benar-benar seger banget ada. Jadi ketika datang itu langsung dibuka blockheadnya, langsung quarter sekir doang langsung pasang ada. Dan itu biayanya cuman
kurang lebih 2 juta sih waktu itu ada Miosol. Nah itu 2 juta itu termasuk Noken BRT ya. Noken BRT aja udah lumayan harganya 600-an. Sisanya itu udah buat peranti bore up-nya dari Seher, Morter, terus adalah sedikit-sedikit seal-seal, packing-packing. Kalau nggak salah di luar mesin itu cuman cover-cover mesin doang dikit deh. Sisanya tetap pakai yang lama, masih bagus semua. Sedangkan kalau yang kondisi parah nih, datang nih, set, buset. Lidah tensioner udah retak atas bawah, tonjokan tensioner udah lemas. Lidah lagi apa namanya? Bos pelatuk udah kemakan. Karet-karet ini semua udah pada kering, bawah filter pada mengkang. Wah, udah semua diganti baru. Total 3 juta. Jadi untuk peranti ya borak banget sih, kurang lebih mah 2 juta tuh udah cukup banget kalau untuk 53,5. Nah, di atas 2 itu ya udah bagian yang peranti-peranti yang di sini dah cover mesin, mungkin nanti box filter lah, entah mungkin nanti kabel-kabel lah. Jadi benar-benar bervariatif. Dari startnya dari 2 sampai 4 jutaan lah itu buat jaga-jaga. Sebenarnya yang bikin mahal itu itunya ya, perintilan-perintilannya itu. Betul, mah. Jadi emang itu. Jadi kalau bore up di sini sesuai dengan kondisi motor awalnya. Yo. Gitu, guys. Ya lanjut mah, apa tuh pertanyaannya? Kita Intake kurang panjang guys. Buatnya stopless-nya. Ananda Bagastar. Bang, masih punya CDI VSR original 4NS 00? Nggak punya. Itu barangnya susah. Dan nih, ini sebenarnya info aja sih dari mekanik balap ya. Jadi ternyata kalau udah spek balap banget nih ya, yang CDI 4NS00 itu RPM atasnya lebih rapi, lebih apa ya, nggak berantakan lah kalau di dynonya ya. Tapi kalau yang 4NS01, 02 itu rada berantakan. Bukan berarti jelek kayak yang 02 ya, disclaimer dulu nih, takutnya ntar, wah jelek nih yang 02, enggak. Jadi kalau untuk yang benar-benar high performance banget, baru tuh ketahuan bedanya. Sedangkan kalau untuk buat porting harian, porting rada ekstrim, cuman dipakai harian yang nggak benar-benar dipakai RPM atasnya terus menerus, itu nggak apa-apa pakai 02. Gitu guys. Jadi jangan terlalu apa ya, membeda-bedakan banget. Jangan kayak anti saya CDI 4NS02 karena atasnya kurang bagus. Kalau bener-bener jelek mah enggak, tapi emang ada bedanya. Lebih bagus 4NS00. Itu guys. Oke, lanjut. Ini dari _Tavielian. Ini mohon maaf ya kalau misalkan ada salah-salah pengucapan username di IG-nya ya. Nih, Om, Noken T1 tinggal colok atau perlu cari top pakai overlap di balik? Mau pasang sendiri? T1 nggak perlu sih, bisa pakai top standar. Jadi saya sempat ngukur itu derajatnya tuh beda dikit ketika di pakai dial ya. Jadi masih bisa pakai top standar. Tapi kalau bisa di dial sekalian itu lebih baik. Gitu. Oke? Oke, dari Dimas KN. Punten Min, kalau upgrade mesin 54 budget 3 juta kira-kira bisa nggak ya? Bisa banget, tapi lihat kondisi mesinnya juga. Ya melara-melara banget, siapin dana 4 jutaan dah. Begitu guys. Ya, jadi balik lagi Om tadi ya, sesuai dengan kondisi mesin, motornya ya. Ada lagi dari Bayu_Nugroho_91. Kak, kalau korek mesin Fish Air standar road race tapi bisa buat harian, kira-kira budget berapa? Standar tapi portingan. Gimana ya kalau tapi bisa buat harian ya, hitungannya mah kalau udah buat road race mah biayanya gede. Itu mortingnya bisa jutaan sih, harganya bisa di atas 4 juta itu kalau benar-benar hitungannya buat road race ya, karena itu kuncian banget. Saya kemarin ngobrol dengan Mas Boni, itu harga mortingnya itu biayanya udah harga fantastis banget kalau untuk spek road race top. Karena risetnya itu luar biasa mahal, dan dengan ukuran portingan yang segitu harga mahalnya, itu ketika dibawa di time sentul itu bisa sampai 55. Ya tergantung juga, tapi ya tergantung yang bawa siapa, tergantung seberapa proper juga rangkanya ya, biar bisa mendapatkan angka sekecil itu di sentul kecil. Tuh guys, jadi harganya lumayan kalau mau benar-benar buat
portingan road race tapi bisa dipakai harian ya hitungannya bisa aja sih, tapi harganya ya mahal. Lumayan. Jadi lebih baik porting harian enak aja, harian touring juga udah enak. Dari Prayogi Ilham, Kruk As Aftermarket yang direkomendasiin untuk Wizz Air Sporty brand apa? TWH bisa, KTT juga bisa. Sebenarnya sih KTT yang bagus ya, cuman TWH juga bagus sebenarnya. Kalau KTT barang lagi susah sih guys, lagi goib, jadi beralihnya ke TWH. Kemarin bawang kotak saya pakai karkas TWH. Jadi TWH bagus yang udah dapat info. Moto1 sih belum. Tapi kalau mau sesuai saran dari saya antara KTT kalau nggak TWH. Dah. Lanjut Mama. Lanjut. F_ANR. Bang, kalau udah pakai 59 gitu harus pakai selang hawa sama OC nggak? Nah ini sebenarnya tergantung ya, emang banyak banget yang nanya tuh kalau spek ini perlu OC nggak, perlu ini nggak, perlu ini nggak. Sebenarnya itu semua tergantung dari bikin mesinnya kayak gimana, speknya seperti apa, kompresinya setinggi apa, nokernya juga setinggi apa, liftnya. Jadi kalau emang bener buat harian, dibikin nokernya juga nggak tinggi-tinggi banget, kompresinya juga nggak terlalu padat, masih bisa tanpa OC, masih bisa juga tanpa selang hawa tambahan. Tapi emang lebih baik pakai OC, itu lumayan meredam panas. OC itu cuman agak repot ya naruhnya, mungkin naruh di depan tameng lah segala macem. Paling minim banget ya tambahin aja selang hawa, atau enggak ini tutup sentrik yang standar. Mana yang standar nih? Yang standar ini cukup aja digedein, ini digedein, tambahin lagi di sini 1 udah 2 nih. Nah itu udah lumayan ngebuang hawa panasnya lebih banyak. Dan kalau bisa pakai extra fan di depannya, atau enggak cover mesinnya yang di sini nih. Nah itu dibuka aja, jadi itu hawa mesinnya itu lebih cepat kebuang dan angin seger juga masuk nih. Wah gitu guys. Jadi perlu atau nggak perlu itu tergantung dari kompresinya. Jadi kalau menurut harian ya nggak usah, nggak apa-apa. Karena dulu saya juga yang Mio kuning sempat juga lama nggak pakai oil cooler juga aman aja. Gitu. Oke, Mas lanjut. Oke, tapi kalau misalkan mau beli extra fan bisa di garage. Wah, iya boleh. Ready. Dan itu ngebantu banget kemarin dibawa Satmori ke mana? Ke Blok M. Blok M. Dari Parung itu aman. Aman. Lebih adem dibandingin yang sebelumnya. Lanjut, kita ke Alexandra_Willeo. Namanya keren amat. Ya udah lanjut. Oh mau tanya, jasa bubut master rem KTC trek agar PNP di Wizz Air dan enggak cowak body harga berapa Om? Oh ini master rem ya, kurang lebih sekitar 280. Tapi kalau untuk nggak dicowak mah tetap ada cowak ya. Kalau master rem Nissin atau KTC yang saya custom itu tetap dicowak, tapi biasanya nggak banyak. Yang dicowak pun bagian dalam biasanya, karena tergantung setang guys. Ini buat info aja nih, setang Wizz Air yang produksi sekarang itu bisa dibilang beda banget sama yang bawaan motor, sama part yang baru, spare part lah, bukan yang bawaan motor stang Wizz Air-nya, tapi yang warna hitam stangnya itu dia hampir sama dengan yang bawaan motor. Sedangkan kalau yang produksi sekarang itu agak beda coy. Nggak tahu kenapa, saya udah nggak kaget dah Yamaha dah. Jangankan stang Wizz Air ya, kemarin stang Mio ini saya baru ngerestorasi Mio yang belum lama ini jadi. Stangnya baru, saya cek miring, segitiganya baru. Pas dicek, kok ini stangnya miring, saya pikir apa rangkanya yang miring ya. Pas saya cek stangnya yang miring guys, stang baru miring. Untungnya stang yang bawaan motor dia masih ada, langsung saya pasang udah lurus. Capek ya Yamaha udah. Ngantuk. Ngantuk. Dari Angga kecil 25, Mio pakai coil Scorpio enak nggak bang? Sedangkan kode coilnya sama-sama 4ST, beda kode part. Oh, kalau coil agak bingung juga sih. Emang agak susah sih kalau twin coil ya. Harus benar-benar by data tuh dari dyno. Karena saya belum pernah ya nyobain dyno semua coil gitu ya. Belum pernah saya cobain. Kemungkinan sih harusnya enak aja ya. Apalagi kalau coil 5BP itu kan basicnya buat Scorpio ya. Dengan kondisi CC lebih gede. Harusnya sih API lebih gede. Dan harusnya lebih bagus ya. Itu guys. Lanjut. Dari Charlie Novri,
Saran buat pemula yang mau main Mio bang, standaran tapi enak dipakai. Wah, agak susah nih kalau bicara Bore standaran up. tapi enak dipakai. Saya pernah ya bikin Mio nih, nggak bikin Mio sih, nyerpis besar. Dia nggak mau di bore up, dia maunya standar aja. Tapi benar-benar mau semua di refresh. Ini ada di postingan ini nih. Ini Mio-nya benar-benar biasa aja. Datang bisa dibilang ya buluk, jadi pun masih buluk kelihatannya. Marah. Tapi mesinnya semua udah di refresh dari CVT, mesin apa blok tengah, karbu. Itu enak dibawanya. Mesinnya standaran ting-ting. Tapi totalnya berapa? Habisnya 9 juta. Jadi itu begitu aja. Itu bukan mesin doang sih ya, udah ngerapiin juga sama kayak kaki, sama kayak ban udah diganti, bagian master rem diganti. Pokoknya dibikin nyaman lah untuk dibawa jalan. Tapi untuk bagian penampilan tuh bisa dibilang di nomor 3-4 kan. Jadi nggak terlalu diutamain. Tapi di bawah itu enak. Di bawah itu enak dan itu totalnya lumayan. Bisa. Cuman ya kalau kalian mau nyaman standaran kayaknya agak susah sih. Mendingan sekaliannya bore up. Bore up itu jalan instan menuju Mio enak gitu. Udah. Begono. Lanjut Mama. Harganya juga ternyata mahalan itu ya. Meremajakan mesinnya ya. Oh, dibandingin bore up. Dia punya bore up tuh Jadi lebih mahal. mendingan bore up aja om. Beneran dah. Beneran. Dibilang boros juga nggak boros-boros amat kan udah gorapan. Betul, tapi tenaganya itu bisa Larinya. dibilang lebih enak. Lebih nyeruntul. Diruntur. Kenapa Dio? Ada apa Dio? Kenapa sayang? Ada apa? Kenapa? Deh. Lah. Sini. Ya duduk situ. Sini duduk sini sama mama. Terus sini, duduk sini. Sini Kamu dong. lagi bikin video tuh. Terus Nanti saya kita lu di situ. halo gitu halo. Halo, kiss bye. Duduk sini. Kalau kalian nonton YouTube saya dari dulu, nih udah gede aja ya. Dulu masih kecil. Nih sini duduk sini dah, duduk sini. Sini duduk sini. Ini duduk sini ya. Udah. Ya, Papa bikin video dulu ya sama Mama ya. Oke. ya maklum ya gengs, namanya juga kerja bawa keluarga ya begini nih. Oke. Bukan kerja bawa anak lagi, bawa keluarga. Lanjut. Lanjut, Ma. Kita kemana? Dari Fantech _ dari semua live service R, livery yang mana yang menurut Om Andi terbaik? Waduh, ini selera sih. Kalau saya pribadi, yang paling saya suka dari warnanya itu, saya masuk warna kuning ya. Jadi saya sukanya itu Millennium sama yang LE99. Itu saya suka kuning silver. Setelah itu saya sukanya yang jelas Caltech, saya suka Caltech. Ya, sisanya habis itu biru putih 2004, lalu oranye hitam 2004 saya suka. Itu guys. Itu selera ya. Lanjut, Ma. Lanjut, Mio lagi nih dari Irsan Maulana 9. Setelah tangki bensin besar dan kipas tambahan, mau buat inovasi apa lagi Om Andi buat permioan? Waduh, apa ya? Belum tahu deh kalau kayak gitu sebenarnya datang dengan sendirinya sih kalau lagi ada kebayang apa ya dari bikin. Untuk kedepannya saya belum tahu sih. Ada sih bayangan nih, cuman itu perlu biaya yang besar ya. Jadi saya pengen bikin stroke up Mio itu stroke-nya 64. Stroke 64 atau enggak 66, cuman kayak nggak bisa sih 66. 64 mungkin atau enggak 63. Tapi sernya kecil, sernya 54. Jadi biar makin irit. Ya, karena sebenarnya tuh stroke up itu malah makin irit. Gitu, guys. Oke. Jadi kita lihat saja nanti apa ya. Iya. Tergantung ilham ini yang Tergantung datang. ya, tergantung ilhamnya datangnya apa ya. Iya. Jadi ya lanjut ke Edwin Sena. Tips patokan kilometer atau waktu inrayan mesin setelah bore up ala Bang Andi dong. Waduh, kalau saya sih biasanya kurang lebih mah semingguan sih kalau dipakai tiap hari ya. Cuman kalau nggak dipakai tiap hari, sebulan mungkin 2 bulan bisa. Jadi patokannya sebenarnya sih agak susah ya. Kalau kalian feelingnya kuat sama motor, kalian rasain sih bisa. Dirasain tuh ketika jelang pertama tuh pasti terasa berat mesinnya. Jelang pertama jadilah gitu kan, hari pertama. Jelang seminggu pasti udah ada udah ada lancaran lah. Nah itu kalau bisa ngerasain berarti
motor udah bisa lepas Ryan kemungkinan. Dan jangan lupa oli langsung diganti ya. Oli langsung diganti, baru dah kalian mau gaspol. Tapi jangan lupa rasa-rasain juga, takutnya settingan karbunya masih kurang basah, ntar malah jadi ngejim, bye-bye. Malah meletus balon hijau duar. Asap putih. Kebul. Lanjut mah. Waduh, kaget. Astagfirullah. Kaget guys, kaget. Lanjut ke Apa tadi? Ntar dulu lanjut nih ke abazaro._. Penyebab CVT gerasak gerusuk pas puli mau buka dan di RPM tengah ngiung, atasnya senyap. Waduh, ini iya silakan ke kamar. Waduh, ini kayak perkaranya rada pusing ini. Ini paling bener mah ya harus cek CVT, udah pokoknya bongkar, dicek bagian puli depan apa ada yang aneh atau enggak. Pokoknya dilihat satu-satu part-partnya, lanjut ke puli belakang juga, dicek tuh slidingnya, dicek juga kampas ganda dan mangkoknya, dan dicek juga rasionya. Pokoknya kalau untuk bagian ngaung-ngaung dari rasio, kalau grosok-grosok itu dari bearing rasio bisa. Tapi kalau semua kalian coba nih puter nih rodanya, kondisi sliding belakangnya itu masih ketempel ya, itu berisik. Terus pas dibuka pulinya itu ada, berarti kemungkinan bearing yang ada di slidingnya yang udah rusak atau udah kena lah gitu. Ya sudah. Ada lagi. Ada lagi. Ada lagi ternyata guys. Oh ada lagi pertanyaannya. Ada 5 lagi. Waduh, ada 5 lagi. Saya semua. Saya semua. Dari Andre WJO_. Om, kalau Mio Sporty standaran naik ke 54 tapi noken as dan per klepnya standar, apakah masih oke? Wah, masih oke lah. Harus tonton video di sini yang Mio biru. Nah, jadi itu sebenarnya lucu Mio itu ya, nggak lucu sih. Jadi dari awal emang udah mau nyerpis nih, udah servis besar. Saya tawarin, sekali nggak mau bore up biar enak. Nggak usah lah mas, standar aja. Jadi semua tuh kayak karbu, noken, semua saya ganti baru. Dah dan enak, puli semua ganti baru, udah enak tuh, nyaman kan. Seret tiba-tiba temennya datang lah di Borap 53 ya kan, mungkin enak kali ya, akhirnya mas Borap deh mas Mio saya, ya Allah. Dan endingnya cuman di quarter aja, di quarter doang, seher udah langsung pasang lagi dan enak. Jadi apakah pakai noken standar, per klep standar itu enak? Enak. Jadi jangan ragu, gas langsung Borap. Dari Ahmad Noval Arifin _. Bang, kenal pot Kenochi saya bagian ujung baut 3 biji sering rembes oli. Kira-kira kenapa ya bang? Lah, berarti kalau rembes oli ruang bakarnya udah itu kali bocor. Mungkin ring pistonnya udah rembes, jadi oli mesin masuk, atau seal clamp bisa. Pokoknya kalau udah ada oli dari knalpot ya berarti dari ruang bakar ada oli. Entah mungkin dari bos klep, seal klep, dari boring, dari ring seher bisa. Jadi harus dicek. Itu guys. Apaan? Ya Allah! Ya Allah. Nah. Bener kamu kentut doang. Ya Allah, random banget, random anak gua random. Gak keren sih ya, cuman ini ngakak. Anak gua kentut anjir. Mama, prep. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Saya mah ketawanya bukan gara-gara kilanya, Mas Andinya peragain, anjir udah gede. Tadi dia Allah kocak banget, kirain kenapa? Dia pamer mau kentut, nah, bukan main. Baik keluarga sayang. Ya nggak apa-apa, biarin. Oh. Dari Sanusi Ahmad 312. Bang, Mio saya pakai rumah ruler custom. Bunyi dikit gitu, kira-kira apa ya bang? Ya kotor aja. Hah, roller custom bunyi. Mungkin dari slidernya kali, slidernya ada oblak bisa. Atau nggak coba cek dari, cek dari apa? Coba cek ganti rumah roller yang lain. Apakah bener emang dari rumah rollernya atau mungkin dari suara mesin tengahnya kali. Itu guys. Jadi cek. Intinya harus dicek. Ya, emang dicek guys ya. Enggak, maksudnya ya agak bingung juga ya. Maksudnya saya belum pernah nemuin sih dari rumah roller. Cuman biasanya kalau emang bunyi ya,
kalau emang bunyi pembukaan dari slider gitu guys. Ya. Dari Fahri Aji, kenapa Mio dua-duanya pakai sok belakangnya SS Bang Andi? Ya karena emang sok yang masih masuk di kantong buat saya dan bagus secara apa ya, secara looknya juga itu SS gitu guys. Dan satu lagi guys, kenapa pakai SS yang itu dan sama-sama modelnya, karena dia nggak mentok pakai ban 90-80 di pelek lebar ataupun pelek kecil. Saya udah sempat bikin videonya ya di sini kalau mau nonton ya. Itu dia pelek kecil, makanya dia bisa nggak mentok ban dan nggak perlu ganjel-ganjel ring gitu guys. Oke. Lanjut mah. Berarti karena mantul ya? Karena emang saya suka brandnya SS, modelnya juga bagus, dan paling penting karena nggak perlu ganjel ring kalau pakai ban lebar, ban gede, pelek lebar. Ya berarti mantul. Mantul. Lanjut mah. Habis apa udah? Lanjut. Masih ada lagi. Gas beset. Mr. Saputra _18. Ini kayaknya yang terakhir ya pertanyaannya ya. Untuk saat ini part Miosol masih melimpah nggak Om? Rencana mau bangun sebelum digoreng? Ya. Sebenarnya melimpah atau enggaknya sih masih cukup melimpah ya. Tapi harganya udah ada goreng dikit. Karena udah tahu nih bakalan digoreng, jadi udah banyak nih yang ngambilin barang Miosol nih di toko-toko. Udah harganya naikin dikit. Ya termasuk kita. Iya, gitulah. Dan yang paling parah tuh bodi belakang Miosol hitam tuh, susah banget coy. Itu di luar nalar. Padahal itu bodinya tuh harusnya paling banyak ya produksinya, karena dari Miosol lahir sampai Miosol berhenti produksinya itu paling banyak warna hitam. Tapi fakta di lapangan yang saya nemuinnya yang merah marun terus. Itu saya ada hampir 6 set kali bodi merah marun. Saya nyari hunting-hunting, ada nggak bang bodi belakang Miosol? Ada bang. Warna apaan? Hitam. Merah marun. Ya Allah, merah marun. Nah, nyari lagi, ada bang merah marun. Aduh, udahlah saya ambil aja selagi ada. Jadi yang susah tuh bodi ya. Bodi halusnya susah. Bodi kasarnya kalau warna hitam masih ada. Tapi yang susah tuh yang warna, yang entah warna merah ati, warna putih. Nah itu udah susah tuh. Jadi kalau mau bangun dari sekarang deh, mumpung lagi ada masalah duitnya, masalah motornya mau dibangun kapan mah nomor 2 dah. Yang penting ada dulu barang-barangnya, bodi-bodinya dah. Yang penting disiapin. Masalah mau bangun tahun depan kayak mau 2 tahun lagi kayak nggak apa-apa. Yang penting udah disiapin bodi-bodinya tuh. Sebelum harganya gorengan. Udah terjadi di Nuvo Fish Air. Sekarang bodi Nuvo Jet harganya udah goceng lebih guys. Bodi Fish Air udah 4 juta lebih. Dulu mah saya ngerasain banget bodi 1,5 juta Fish Air. Aduh. Sama ya kayak stripping Mio kuning. Wah, stripping Mio kuning juga tahu berapa harganya sekarang. 6 juta itu. lebih ke atas, cowok. Gila nggak lu? Stripping doang kan. Gila, saya mau beli. Saya aja punya nggak ada yang mau beli tuh. Tapi kalau ada yang mau nyari, kita ada ya, gengs. Tapi harganya sadis. Harganya sadis ya, makanya nggak ada yang mau beli ya. Oke, gengs. Kita tutup aja. Sudah selesai nih Q&A-nya, sudah terjawab semua. Insya Allah semoga terjawab semua ya apa yang tadi ditanyakan. Dan mungkin kalau ada yang bingung, coba komen aja deh di video ini. Apa yang mau tanyain, apa yang bingung, ntar insya Allah saya jawab lagi. Oke, udah selesai nih Mio yang ini nih, tinggal ini naik. Yang mana ya? Naik ke rangka. Ini Mio yang silver ada. Oh, oke. Ini partnya mewah-mewah nih guys, spoiler kosong. Ini tube centric TDR yang udah rare. Ntar speedometer juga pakai kosong. Istimewa ini motor. Crankcase-nya buset ada kinclong banget, kinclong. Mantap. Dah. Keinjek. Maaf. Oke guys, mungkin segitu aja video kali ini. Terima kasih yang udah nonton. Semoga terjawab ya dari pertanyaan yang tadi. Dah, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Dadah. Ini anak